ku ngenang Tuhan diregang ketegal dosa tiudah digagah semua mensia cukup me pengrindu oh Tuhan Yesusku dosaku diberesi no darah tujinuan aku nesal hati nuan mati gantiku nuan diregang di palu aku tiba dosa tang Tuhan diperiksa laban pengasih Allah Ta'ala aku nesal hati aku nyerah diri nangajari nuan Tuhan gunaga tubuhku kerja pengawal nuan meruan ku ngenang Tuhan diregang ketegal dosa tiudah digagah semua mensia cukup me pengrindu oh Tuhan Yesusku dosaku diberesi no darah tujinuan aku nesal hati nuan mati gantiku nuan diregang di palu aku tiba dosa tang Tuhan diperiksa laban pengasih Allah Ta'ala aku nesal hati aku nyerah diri nagajari nuan Tuhan gunaga tubuhku kerja pengawal nuan meruan ku ngenang Tuhan diregang ketegal dosa tiudah digagah semua mensia cukup me pengrindu oh Tuhan Yesusku
dosaku diberesi, ngau darah tujuan, aku nesal hati. Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu sekali lagi dalam siaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi ini saya mengajak jemaat Tuhan kita melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-39. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga ayat yang ke-39. Ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bahagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bahagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39, tema kita pada pagi hari ini, perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Dalam bahagian bacaan kita ini, ada dua perkara yang kita perhatikan. Pertama adalah tetap beriman. Surat Ibrani ini mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu bahwa dahulu mereka banyak menderita. Peristiwa itu terjadi waktu mereka menerima Kristus dalam hidup mereka. Itu dalam ayat yang ke-32. Mereka dianiaya dan mereka turut mengambil bahagian dalam penderitaan orang lain. Bahkan harta mereka dirampas, tetapi mereka menerima hal itu dengan sukacita. Karena apa mereka bersukacita, jemaat Tuhan? Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki harta yang lebih baik di sorga. Dan mereka juga diperingatkan agar tidak meninggalkan kepercayaan mereka, sebab besar upah yang menantikannya. Bahagian ini menjadi suatu peringatan untuk kita pada masa sekarang, yaitu kita harus teguh dalam iman kita. Walaupun kita mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, apapun yang kita alami, kita perlu tetap teguh di dalam iman kita. Kita harus ingat kepercayaan kita kepada Kristus jangan dilepaskan. Mengapa, jemaat Tuhan? Karena besar upah yang menanti kita. Janji ini terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh
percaya akan firman Tuhan. Jadi oleh itu jemaat Tuhan, apapun yang kita alami, kita tetap teguh di dalam iman kita. Yang kedua yang kita perhatikan adalah tidak mengundurkan diri. Ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39 mengingatkan orang percaya pada masa itu jangan mengundurkan diri dari kepercayaan mereka. Sebab pada waktu mereka menerima Kristus dalam hidup mereka, mereka dianiaya, namun mereka dapat bertahan menghadapi penderitaan yang mereka alami. Mereka diingatkan agar tetap berjuang dan bertekun di dalam iman mereka. Jika mereka tidak bertekun di dalam iman mereka, maka sia-sialah perjuangan yang telah mereka lakukan itu. Bagi kita pada hari ini, tantangan yang kita hadapi tidak sama. Namun sebagai orang percaya, harus ingat bagaimana kita dapat bertahan sehingga hari ini. Apapun yang kita alami, sesukar apapun yang kita alami, kita mampu bertahan sehingga hari ini. Semua itu oleh karena kita telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mampu bertahan atas masalah yang kita hadapi karena terang Kristus ada di dalam diri kita. Apabila kita sebagai orang percaya, kita mengundurkan diri dari kepercayaan kita, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Dalam ayat yang ke-38, kita bandingkan dengan 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya ia berkenan kepada komandannya. Seorang tentara yang baik, ia berjuang dengan komitmen yang penuh kepada komandannya. Mengapa? Supaya ia berkenan kepada komandannya. Demikian juga dengan kita. Jangan mengundurkan diri kita daripada masalah yang kita hadapi. Kita perlu bertekun di dalam iman kita. Oleh itu, jemaat Tuhan, kita tetap bertekun dalam iman kita dan jangan mengundur diri dari kepercayaan kita kepada Kristus. Firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita pada hari ini sampai di sini saja. Sekian, Tuhan memberkati.